Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di Indonesia, Polda Banten kembali berhasil melakukan pengungkapan kasus mafia tanah. Kali ini Satgas Mafia Tanah Polda Banten berhasil mengungkap sebanyak 690 akta jual beli dan akta hibah palsu yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di mana sebelumnya, Satgas Mafia Tanah Polda Banten juga telah mengungkap kasus mafia tanah berupa pemalsuan akta jual beli (AJB) pada bulan Februari tahun 2021 dan sindikat pemalsuan girik palsu pada bulan Maret tahun 2021 lalu. Saat ditemui di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Martrisoni mengatakan bahwa pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan akta jual beli (AJB) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang tersebut atas laporan dari masyarakat. Sementara itu Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi mengapresiasi terkait pengungkapan kasus pemalsuan akta jual beli (AJB) yang dilakukan Subdit 2 Harda Bangtah di Treskrimum Polda Banten. Ini merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa yang dilakukan di Treskrimum Polda Banten melalui Subdit 2 Harda Bangtah, kata Edi Sumardi. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila merasa memiliki dan telah merasa dirugikan, boleh melakukan konfirmasi ke Satgas Mafia Tanah yang ada di Ditreskrimum Polda Banten. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi berawal dari kejadian di bulan Februari lalu yang sudah kita ekspos juga terkait dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Terkait korbannya adalah pemilik tanah atas nama Saudari Afifah yang dipalsukan oleh Saudara Janjan dan kawan-kawan. Kemudian dari sana kita melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Ternyata ditemukan masih banyak lagi ya AJB, tadi sudah kita jelaskan sebanyak 690 belangko AJB yang mana modusnya adalah memasukkan tanda tangan camat atas nama Babai ya. Yang mana dari memasukkan itu dia menjual atau menjual jasanya itu kepada para pihak dengan imbalan 1-4 juta rupiah berdasarkan luasan daripada objek tersebut. Nah, dari pengembangan tersebut kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka yang kita kenakan dengan pasal 263 dan 264 ancaman hukuman 6-8 tahun ya. Dan ini masih terus kita akan kembangkan ya, apakah memang hanya murni memang benar-benar pembeli dan penjual dengan menggunakan AJB palsunya, atau mungkin ada tanah milik masyarakat lain yang diakui dengan cara dibuatkan AJB palsu ini. Nah, ini tidak akan menutup kemungkinan tentunya pada kesempatan ini saya juga berharap partisipasi masyarakat kalau memang merasa tanahnya sudah diambil alih oleh orang dengan dalih adanya AJB yang palsu ini sehingga beralihnya ke pemilikan. Ini tentu besar harapan kami sebagaimana disampaikan Bapak Kabid Humas bisa melaporkan ke Satgas Mafia Tanah yang ada di Polda Banten. Modus pelaku Pak? Ya, modus pelaku dengan memasukkan tanda tangan ini namun tidak diregistrasi sehingga sampai dengan saat ini berdasarkan hasil penyidikan belum ada ya diterbitkan SHM, namun ini masih dalam proses penyidikan ya. Kemudian tentunya dengan memasukkan ini dia berharap mendapatkan keuntungan yang mana sebesar 1-4 juta, yang mana mulai dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 kita perkirakan menurut keterangan sebesar 1,6 miliar yang sudah didapatkan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena yang bersangkutan adalah sudah menjadi pegawai honorer sebanyak tahun 98, tidak untuk kemungkinan ada banyak lagi yang memang AJB yang masih dipalsukan. Ya, artinya belangko yang digunakan ini adalah sebenarnya belangko yang sudah tidak berlaku lagi semenjak tahun 2013 ya. Namun karena belangko ini masih tersedia di kecamatan dan belum dilakukan penertiban dengan cara penarikan oleh BPN sehingga ini masih digunakan kembali. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Channel Dani Production mengabarkan.